ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, kemudian yang ketiga di sini adalah keutamaan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibnu Affan Abu Abdullah atau Abu Amr digelari Dun Nurain. Iya. Dikatakan Dun Nurain, orang yang punya dua cahaya, karena tidak dikenal ada seorang yang menikahi dua putri seorang nabi selain daripada Utsman bin Affan. Tidak dikenal di umat ini dan tidak dikenal di umat-umat sebelumnya, kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat terjadi perang Badar, di tahun 2 Hijriah, maka Utsman bin Affan waktu itu tidak ikut perang Badar karena beliau merawat istrinya Ruqayyah dan diperintah oleh Nabi untuk merawat Ruqayyah dan menjaga kaum muslimin di kota Madinah. Dan saham dari peperangan di Badar itu Utsman juga dikasih bagian seperti orang yang hadir. Makanya beliau secara fisik tidak hadir, tetapi secara hukum beliau dianggap hadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menguburkan Ruqayyah, dan bersama dengan itu datang berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menang di perang Badar. Setelah Ruqayyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan saudara perempuannya, yaitu Ummu Kalthum. Dan Ummu Kalthum meninggal juga masih di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Makanya beliau digelari sebagai Dun Nurain. Nama lengkapnya Utsman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams Ibn Abdi Manaf Ibn Qusay. Berjumpa pada Abdi Manafnya. Berjumpa pada Abdi Manaf bin Qusay di nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab yang disepakati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para ahli nasab. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa huwa ibnu Adnana wa ahlun nasabi qad ajma'u ila hahuna fil kutubi. Kata beliau adalah anaknya dari keturunan Adnan. Seluruh ahli nasab sepakat nasab beliau sampai di situ. Wa ba'dahu khulfun katsirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadmu. Setelah Ibn Adnan itu banyak perselisihan, silam pendapat. Tapi yang paling sahihnya itu yang disebut oleh Al-Iraqi di dalam manzumahnya. Dan ini panjangnya kalau kita sebut semua lagi dari urutan dari nasab-nasab dan silam pendapat para ulama di dalam hal tersebut.